Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, pada video kali ini, saya perwakilan kelompok yang beranggotakan pertama adalah Reni Dwi Lestari, kemudian Tira Anissa, kemudian saya sendiri Muhammad Sofiuddin Aziz, dan yang terakhir adalah Ahmad Zainuddin. Pada pertemuan kali ini kita akan mempresentasikan tentang kajian artikel etnomatematika yang berjudul tentang studi etnomatematika pada aktivitas orang Sunda dalam menentukan pernikahan. Apa saja itu? Mari kita simak. Pertama, mari kita membahas apa itu etnomatematika. Menurut Di Ambrosio, etnomatematika merupakan matematika yang diterapkan oleh suatu kelompok budaya yang dapat diidentifikasi sebagai masyarakat nasional, suku, kelas, profesional, buruh, serta anak-anak dari kelompok usia tertentu, dan lain-lain. Etnomatematika menjadi titik yang mempertemukan antara matematika, pemodelan matematis, dan budaya yang memiliki fungsi dalam proses memahami dan menghubungkan ide-ide matematika dalam berbagai aktivitas yang ditemukan di masyarakat untuk dikaji secara akademik. Etnomatematika menjadi salah satu program riset matematika setelah Di Ambrosio meluncurkan Ethno-Mathematical Program pada abad ke-19an sebagai metodologi untuk pelembagaan pengetahuan dalam berbagai macam sistem budaya, sehingga program etnomatematika diartikan juga sebagai program penelitian tentang sejarah dan filsafat matematika dengan implikasi yang jelas untuk pengajaran. Selanjutnya, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 1331 suku tentu saja kaya akan keberagaman budaya yang mampu memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan serta berpotensi strategis sebagai tempat penelitian dalam mengembangkan riset etnomatematika. Tetapi pada artikel kali ini akan terfokus pada salah satu suku di Indonesia, yaitu suku Sunda. Kita akan membahas tentang studi suku Sunda. Suku Sunda sebagai salah satu suku di Indonesia merupakan kelompok etnis adat terbesar di bagian barat Pulau Jawa. Dalam bahasa daerahnya, orang Sunda biasa disebut orang Sunda. Urang Sunda. Seorang dapat disebut orang Sunda apabila ia memiliki dua kriteria. Yang pertama adalah didasarkan atas keturunan atau hubungan darah, dan kriteria kedua didasarkan atas sosial budaya. Sederhananya, seseorang dapat disebut sebagai orang Sunda saat ia mengaku orang Sunda, diakui oleh orang lain sebagai orang Sunda dan berasal serta tinggal di daerah Sunda. Seperti yang diungkapkan oleh Mutadi, menyatakan bahwa dalam keseharian budaya Sunda, ini kita masuk. Orang Sunda melakukan aktivitas matematis berdasarkan nilai-nilai praktis yang inheren dalam kehidupannya. Hal ini tercermin dari aktivitas mengukur, menaksir, kemudian membuat pola. Itu masyarakat Sunda yang hidup di daerah Priangan Timur dalam melakukan aktivitasnya terkait peternakan, perdagangan ikan gurame, dominan pandai dalam melakukan perdagangan. Dan juga Setiadi dan Inswatama menemukan bahwa di Sukabumi terdapat tradisi Sunda dalam perhitungan hari baik, kemudian yang bertumpu pada pola perhitungan hari, pasaran, bulan, tahun, dan neptu. Fenomena bahwa orang Sunda merupakan masyarakat yang tidak pernah melepas diri dari berbagai macam perhitungan terlihat dari observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, bahwa sebelum melakukan sesuatu biasanya orang Sunda selalu melakukan perhitungan sebagai salah satu kebiasaan awal yang wajib dilakukan. Apa saja itu? Mulai dari hal-hal yang terkecil, hal-hal yang sederhana seperti menghitung waktu yang baik untuk pernikahan, pertanian, perdagangan, pemberian nama,
pemberian acara hajat, menghitung hari baik, ketika akan membuka usaha, menghitung nama tempat usaha, hingga menghitung berbagai kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi di masa depan. Dan penghitungan ini biasanya dilakukan oleh seseorang atau seorang kanoli, sesepuh, pemuka adat, atau orang yang dianggap ahli di bidang perhitungan. Kita next. Akan tetapi fenomena-fenomena perhitungan yang ada dalam aktivitas orang Sunda tersebut, sebagian besar mereka sering tidak menyadari telah menerapkan ilmu matematika. Orang Sunda berpandangan bahwa matematika merupakan pelajaran yang hanya diperoleh dan dipelajari di sekolah saja dan tidak ada kaitannya dengan perhitungan-perhitungan yang sering mereka lakukan. Dengan kata lain, masyarakat berpandangan bahwa tidak ada keterkaitan antara matematika dan budaya mereka. Sedangkan menurut Kamila, apabila pandangan tersebut tidak segera diminimalisir, kompleksitas masalah yang muncul diantaranya yaitu berdampak pada pembelajaran matematika itu sendiri. Matematika dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang absolut, tidak terpengaruh oleh dan untuk budaya, sehingga diperlukan pengungkapan konsep matematis pada perhitungan-perhitungan yang ada di masyarakat agar dampak dari permasalahan tersebut bisa tidak terjadi. Nah, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akan dilanjutkan pembahasan tentang metode penelitian dan tujuan penelitian oleh teman kami Ahmad Zainuddin. Dipersilakan. Selanjutnya adalah tujuan, yang dimana tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep matematis dalam perhitungan orang Sunda pada 3 aktivitas, yaitu pertama tentang pernikahan, 2 pertanian, yang ketiga itu tentang pencarian barang yang hilang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan etnografi, yang dimana metode kualitatif ini digunakan sebagai acuan dalam tahap penelitian untuk mendapatkan suatu data yang berupa audio atau tulisan tentang perilaku-perilaku yang diamati. Sedangkan pendekatan etnografi adalah suatu pendekatan yang melibatkan peneliti mengikuti aktivitas-aktivitas dalam suatu masyarakat. Subjek penelitian dalam artikel ini adalah seorang warga yang bernama Amin Effendi, yang dimana beliau adalah seorang sesepuh atau tetua di dalam masyarakat tersebut, sekaligus adalah canoli atau orang yang paham atau mengetahui tentang perhitungan Sunda tersebut. Dalam pengumpulan datanya, peneliti menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk analisis datanya, peneliti menggunakan analisis pralapangan, analisis lapangan, dan analisis keseluruhannya. Saya Dila Anissa. Di sini saya akan melanjutkan hasil dan pembahasan mengenai analisis artikel. Perhitungan pernikahan menurut orang Sundan. Menurut orang Sundan sendiri, nama pernikahan itu secara halus disebut dengan kata nikahkeun. Sedangkan dalam bahasa Sunda kasar itu disebut dengan ngawinkeun, yang berarti menikahkan. Menurut hasil wawancara, perhitungan pernikahan orang Sundan itu terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama itu menurut nama pasangan atau nama calon mempelai. Yang kedua ada mengenai tanggal pernikahan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang berdasarkan nama pasangan atau calon mempelai. Dalam perhitungan Sundan sendiri ada istilah bahwa
huruf-huruf atau kata-kata konsonan itu memiliki angka di dalamnya, yaitu seperti H sama dengan 1, N sama dengan 2, C sama dengan 3, dan seterusnya sampai dengan Ng sama dengan 20. Nah, namun di da, tan, dan ta itu tidak dihitung, karena pada da sama dengan 12 itu sama dengan da sama dengan 6, dan ta sama dengan 19 itu sama dengan ta sama dengan 7. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Misalkan ada seorang mempelai wanita bernama Fitri. Nah, nama Fitri ini berasal dari suku kata fi yang artinya sama dengan pa dan memiliki makna angka 11. Kemudian T, dia huruf mati, artinya dia tidak memiliki angka atau 0. Dan ri sama dengan ra yang memiliki arti angka 4. Setelah itu kita hasilkan atau kita jumlahkan dari 11 ditambah 4 sama dengan 15. Maka nama Fitri ini mempunyai angka 15. Fitri ini akan dinikahkan dengan seseorang yang bernama Robi. Nah, Robi ini berasal dari kata ro dan bi. Ro sama dengan ra yang memiliki makna angka 4 dan bi sama dengan ba yang mempunyai makna angka 18. Nah, hasilnya 4 ditambah 18 sama dengan 22. Kemudian, apabila kita sudah menemukan angka-angka dari masing-masing nama ini, kita jumlahkan hasilnya, yaitu 15 ditambah 22, hasilnya 37. Setelah kita menemukan hasilnya, kita bagi hasil tersebut dengan angka 7. Kenapa angka 7? Nanti kita jelaskan setelah ini. Nah, 37 dibagi 7 sama dengan 7 sisa 2. Nah, sisanya ini yang akan menjadi patokan. Sisa 2 dalam orang Sundan ini mempunyai kepercayaan atau mempunyai makna yang bagus. Karena bagus tidaknya hitungan itu ditentukan oleh urutan dari Sri, Lunggu, Dunya, Lara, Pati, Ninis, dan Plus. Nah, dari urutan ini, masing-masing kata ini mempunyai makna masing-masing. Tadi, pada mempelai Fitri dan Robi, mereka menghasilkan sisa angka 2. Yang mana sisa angka 2 ini berarti lungguh, yaitu tidak ada kekurangan, ada dalam kemajuan, jika melakukan usaha akan selalu berhasil. Nah, inilah yang dimaksud dengan mereka cocok, atau dalam bahtera rumah tangga mereka akan harmonis, seperti itu. Kemudian, jenis yang kedua itu perhitungan berdasarkan tanggal pernikahan. Nah, di sini orang Sundan itu melakukannya perhitungannya menggunakan kalender Hijriyah. Nah, cara perhitungannya agak berbeda dari yang tadi. Kalau tadi menggunakan kata, ini menggunakan tanggal langsung pada angkanya. Misalkan kita ingin menikah pada tanggal 8 Ramadan, maka tanggal 8 ini kita bagi dengan 5. Maka 8 dibagi 5 hasilnya 1 sisa 3. Sisanya ini yang menjadi patokan, sama seperti tadi. Nah, sisa 3 ini dimaknai sebagai sisa atau angka yang bagus. Kenapa demikian dan kenapa dibagi 5? Karena tanggal apabila dibagi 5, ini 5 berdasarkan urutan Sri, Lunggu, Dunya, Lara, dan Pati. Nah, seperti itu. Nah, setelah tanggalnya kita bagi dengan 5, kita menemukan sisa, misalkan sisa 3. Nah, sisa 3 ini dimaksud bagus menurut orang Sundan, karena 3 ini artinya dunia, yang berarti akan memiliki banyak kekayaan, makmur, dan berkecukupan. Jadi, mereka menyarankan untuk memilih tanggal dengan makna-makna yang bagus, seperti itu. Selain tanggal, mereka juga ada larangan-larangan, yaitu larangan bulan dan larangan hari. Nah, larangan bulan itu ada pada bulan Muharram, Safar, dan Mulud. Nah, bulan-bulan ini mereka tidak memperkenankan untuk melakukan pernikahan dengan alasan berbagai macam hal. Kemudian, untuk larangan hari, ada di bulan Syawal, Hafid, Haji. Larangannya pada bulan-bulan ini adalah hari Jumat. Selain itu, boleh melakukan pernikahan. Kemudian, ada lagi di bulan Muharram, Safar, Mulud. Nah, larangannya itu ada di hari Sabtu dan hari Minggu. Selain itu, boleh. Kemudian, selanjutnya ada Silih Mulud, Jumadil Awan, Jumadil Akhir. Nah, larangannya itu hari Senin dan hari Selasa. Jadi, kenapa nggak Januari, Februari, Maret, April, Mei? Karena seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa penanggalannya itu berdasarkan kalender Hijriah.
Nah, yang terakhir ada Rajab, Shawwal, puasa. Puasa ini yang dimaksud puasa adalah Ramadan ya. Nah, larangan hanya itu hari Rabu dan hari Kamis. Selain pada bulan-bulan dan hari-hari ini, maka dimaknai oleh orang Sundan itu bagus untuk melakukan pernikahan. Nah, secara matematis akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya, Reni. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya adalah konsep matematis dalam perhitungan Sunda. Berdasarkan aktivitas matematika yang dipraktekkan oleh orang Sunda tersebut, terdapat beberapa pola dan konsep matematis dari masing-masing aktivitas perhitungan. Nah, pola tersebut membentuk pola 5 dan pola 7. Pola 5 dan pola 7 ini didapat dari perhitungan pernikahan. Konsep matematis yang ada dalam perhitungan oleh orang Sunda tersebut yaitu konsep modulo. Konsep modulo, berdasarkan pengertiannya, modulo yaitu salah satu sistem operasi matematika yang menghasilkan sisa pembagian dari suatu bilangan terhadap bilangan lainnya. Contohnya adalah 23 mod 4 adalah 3, dari mana yaitu dari 4 dikali 5 dan sisanya adalah 3. Pada aktivitas pernikahan, misalkan nama mempelai wanita adalah Fitri. Fitri diambil dari tata cara penamaan yaitu Vi, T, dan Ri. Kemudian dipecah menjadi Vi, T adalah bernilai 0 dan Ri. Vi dan Ri dibahasakan dalam aturan penamaan adalah Pa dan Ra. Pa bernilai 11 dan Ra bernilai 4. Sehingga nama Fitri memiliki angka 15. Kemudian misalkan nama mempelai pria adalah Robi. Ro ditambah Bi. Ro ditambah Bi memiliki aturan penamaan Ra ditambah Ba. Ra bernilai 4 dan Ba bernilai 18 sehingga Robi memiliki nilai 22. Kedua nama pasangan ini dijumlahkan dan menghasilkan 15 ditambah 22 sama dengan 37. Nah, untuk aturan penamaan ini, konsepnya adalah modulo 7. Mengapa? Karena telah dijelaskan pada subbab sebelumnya. Sehingga 37 modulo 7 bersisa 2. Karena 7 dikali 5 ditambah 2. Sehingga 37 mod 7 sama dengan 2 atau ekuivalen dengan 37 2 mod 7. Contoh yang berikutnya adalah misalkan terdapat seseorang yang ingin menikah pada tanggal 18 Dzulhijjah. Maka untuk aturan hari atau tanggal pernikahan, konsep matematika yang digunakan adalah konsep modulo 5. Sehingga 18 modulo 5 adalah 3. Karena 5 dikali 3 ditambah 3. Sehingga 18 mod 5 sama dengan 3 atau 18 ekuivalen 3 mod 5. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.